Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Rafi Tombiling dengan NIM 120323115. Di sini saya akan menjelaskan laporan tahapan analisis dan evaluasi dari kelompok kami. Jadi, kami telah mengidentifikasi masalah utama. Dari awal kami menemukan tiga masalah utama. Pertama, kesulitan dalam memantau stok secara real time. Kedua, pencatatan transaksi yang masih manual yang dapat menyebabkan banyak kesalahan. Ketiga, lambatnya pengambilan keputusan akibat keterlambatan data. Tujuan pengembangan sistemnya adalah untuk memperbaiki pencatatan stok, meningkatkan produktivitas operasional toko, dan mempercepat proses transaksi agar toko lebih efisien. Kami melakukan survei kepada pemilik toko. Hasilnya, 85% responden mengalami ketidaksesuaian data stok beberapa kali sebulan, dan banyak menghabiskan hingga 2 jam untuk pembaruan manual. Di sini ada Pak Miko, pemilik toko berusia 58 tahun, dengan kemampuan teknologi terbatas. Beliau menginginkan sistem yang akurat, mudah dipakai, dan membantu pengambilan keputusan. Kesimpulan analisis kebutuhan. Kebutuhan sistem mencakup informasi real time, otomatis, kecepatan proses dalam transaksi, serta menyediakan insight data untuk strategi toko. Dari langkah analisis pertama dan survei kedua, kami menemukan bahwa masalah utama adalah ketidakakuratan stok dan lambatnya transaksi. Jadi proses bisnis yang baru mencakup login, dashboard monitoring, manajemen inventaris otomatis, transaksi yang cepat, serta laporan penjualan yang lengkap. Dan di sini beberapa kebutuhan sistem penting dalam autentikasi 2 langkah, barcode scanner, laporan otomatis, dan serta dashboard yang update 30 detik untuk memastikan informasi secara real time. Mental pengguna berfokus pada kesederhanaan. Budget Minko ingin dapat memantau stok, mencatat transaksi, dan menganalisis laporan tanpa kesulitan. Jadi laporan dan analisis dalam mental model, aktivitas utama membuat laporan penjualan, analisis performa produk berdasarkan margin dan prediksi kebutuhan stok triwulan. Laporan inventaris membutuhkan 2-3 jam mingguan. Kesalahan analisis keuangan mencapai 15% dan ketidakmampuan melacak produk terlaris secara real time. Kebutuhan sistem dengan 6 jenis laporan otomatis, analisis profit, produk terlaris, dan dashboard real time dengan pembaruan 30 detik. Mental model ini menunjukkan harapan Pak Jaminko terhadap sistem yang dapat menyediakan alur kerja dari 25 jam lebih mingguan, mengurangi 85 proses manual, dan menyediakan informasi akurat dengan kesalahan di bawah 2%. Jadi kami, melalui HTA, kami memecah beberapa alur tugas menjadi subtugas kecil, seperti membuat pesanan, mengolah produk, mencatat pengeluaran, dan melihat laporan secara terstruktur. Baik, di sini dengan Muhammad Fadli Ramzami NIM 1203230054 yang kelompok IMK 01 akan melanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu ada konseptual model. Nah, model konseptual sendiri dirancang berdasarkan mental model pengguna dan juga hasil dari HTA yang bertujuan untuk memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan sistem image sesuai kebutuhan. Kemudian untuk fitur utama di sistem kita sendiri ada login, manajemen inventaris, transaksi penjualan, dan juga transaksi laporan dan analisis dan juga dashboard. Kemudian untuk interaksi dengan sistem kita ada 3, yaitu ada feedback real time, notifikasi, dan user friendly. Nah, sistem ini dirancang untuk memecahkan masalah utama pengguna seperti ketidaksesuaian stok dan transaksi manual dengan pembaruan otomatis dan pencatatan transaksi yang cepat. Laporan yang otomatis juga dapat menghasilkan pemilik toko bisa mengambil data dengan cepat. Kemudian untuk desain, standar, dan style guide kita, yang pertama ada warna. Kita di sini menggunakan warna utama yaitu hitam yang berupa teks dan juga ada abu-abu muda, orange, biru tua, putih, biru terang, dan juga ada warna kuning. Skema warna ini dirancang untuk menciptakan kontras visual yang baik sambil menjaga desain tetap bersih dan juga profesional. Untuk selanjutnya, di minggu kelima ada struktur menu dan juga navigasi. Setelah melakukan analisis terhadap dokumen IMK Toko WM Jaya, ya, kami menyimpulkan bahwa desain UI yang diajukan sudah memiliki desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ada, yaitu ada tiga di sini, tampilan awal atau login, halaman utama, dan juga halaman fungsional.
struktur menu yang sudah ada memiliki hierarki yang jelas dan juga logis dengan pengelompokan berdasarkan fungsi-fungsi terkait. Kemudian di sini ada tampilan awal login. Nah, untuk halaman login sendiri kita merancangnya dengan sederhana, yaitu ada logo WM Jaya di bagian atas, ada field untuk username, field untuk password, dan juga ada tombol login yang jelas. Kemudian untuk fitur halaman utama, untuk header kita di sini ada namanya Hello Kelola Toko WM Jaya, kemudian ada juga menu navigasi utama, kemudian ada juga tombol keluar di bagian ujung atau pojok, kemudian ada icon. Nah, di mana icon tersebut apabila kita pencet akan berubah warna menjadi orange, yang menunjukkan bahwa status tersebut adalah aktif. Kemudian untuk tampilan halaman produk di sini untuk tampilan halaman produk sendiri kita bisa menambahkan, menghapus ataupun mengedit dari produk yang ingin kita tambahkan ataupun kita hapus ataupun kita edit. Nah, kemudian dapat menambahkan dan penghapusan produk serta mengedit produk apabila ada ketidaksesuaian data stok dan juga data fisik. Kemudian untuk tampilan halaman bensin sendiri, kita bisa pilih jenis bensin, kemudian kita bisa input nominal, kalkulasi otomatis, jumlah liter, kemudian ada juga tombol konfirmasi dan batal, kemudian kita bisa kembali ke menu utama ataupun ke halaman utama tadi. Kemudian untuk tampilan halaman pesanan, nah untuk di tampilan halaman pesanan sendiri kita ada daftar item yang dibeli dan jumlah dan harga, daftar hitungan total belanja, input jumlah uang yang diterima, kalkulasi otomatis, dan juga tombol cetak nota, kemudian ada juga konfirmasi pesanan selesai. Nah, untuk halaman laporan, tidak ada laporan penjualan, laporan pengeluaran, grafik penjualan bulanan, ataupun harian, ataupun mingguan mungkin. Kemudian ada juga grafik pengeluaran bulanan. Nah, halaman laporan ini menjadi pusat analisis data yang membantu pemilik toko memiliki performa bisnis dan juga bisa membuat keputusan berbasis data. Kemudian untuk tampilan halaman pengaturan sendiri, kita ada about me, informasi tentang aplikasi, ada konversi data ke PDF, mengekspor data ke format PDF, backup data, bersihkan cache, dan juga ada hapus data. Kemudian untuk tampilan org sendiri, apabila Anda memencet ya, kita akan logout, apabila tidak, kita akan tetap di halaman utama toko WM Jaya. Kemudian untuk minggu ke-6, pada minggu ke-6 sendiri, fokus utama kita adalah penentuan dan juga justifikasi perangkat interaksi input atau output dan penggunaan objek kontrol UI yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yaitu ada touch screen, ada keyboard on screen, dan juga ada barcode scanner, dan juga ada gesture input. Kemudian untuk minggu ke-7 sendiri, kita ada peningkatan teks dan juga pesan dan juga umpan balik pada UI. Yang dimana di dalamnya ada readability dan juga convey, sistem status, dan juga ada feedback dan assistance. Nah, untuk penggunaan label seperti plus atau tambah produk lebih jelas dibandingkan ikon semata. Untuk convey system, kita bisa penambahan teks seperti transaksi berhasil atau produk tidak ditemukan ataupun sedang memproses dan lain-lainnya. Untuk feedback dan juga asisten, sistem di sini akan menampilkan animasi loading saat terjadi delay dan juga validasi untuk mencegah kesalahan dan tooltip pada ikon untuk panduan cepat. Nah, untuk program desain sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Setiawan Muhammad dengan NIM 12032300116 dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagian prototyping dari aplikasi kami. Nah, yang pertama itu adalah menu login. Nah, jadi di sini di kiri itu adalah desain dari aplikasi kami, desain awal, dan sedangkan kanannya adalah desain tambahan yang telah kami buat dalam bentuk aplikasi. Nah, untuk halaman login di sini kami menambahkan fitur lupa password karena di desain sebelumnya ya belum ada lupa passwordnya. Untuk tampilan lupa passwordnya seperti ini, ada username, password baru, dan konfirmasi password. Nah, ini berdasarkan username yang kita ketahui. Kalau usernya nggak tahu username-nya, mungkin nanti kami set lagi seperti apa penanganannya. Mungkin kita langsung masuk saja. Nah, di sini adalah tombol halaman utama atau dashboardnya. Itu ada 5 di kanan ya, sedangkan di kiri itu lebih banyak. Yang pertama itu pengeluarannya kami hapus. Kenapa? Karena kami bingung untuk pengeluaran ini mau diisi apa saja, karena sudah ada fitur dari laporan tersebut. Nah, untuk keluarnya kami menavigasikannya di bawah layar HP-nya, sedangkan di desain sebelumnya itu masih belum. Sini untuk atasnya itu selamat datang kelola toko dengan mudah. Sedangkan yang desain sebelumnya hanya hello kelola toko. Oke, masuk ke pertama itu adalah produk. Produk desain awalnya itu seperti ini. Nah, untuk desain selanjutnya itu seperti ini. Nah, bedanya pertamanya itu dia memanjang ke bawah, sedangkan yang baru kita akan membuat seperti kotak-kotak seperti itu agar lebih bagus saja, lebih menarik. Nah, mungkin ini masih belum kotak. Mungkin nanti kami masih troubleshooting lagi. Nah, untuk
cara dia menghapus itu menggunakan titik 3 dan langsung saja hapus. Nah, untuk fitur tambah dan QR code-nya itu ada di fitur plusnya ini. Nah, ketika kita pencet fitur plusnya, maka dia akan masuk ke kategori nama produk, stok, harga, dan kode QR. Biar lebih gampang ya untuk menambahkan produk. Untuk editnya ini mungkin nanti kami tambahkan lagi. Nah, nama kategori dikit kompleks yang desain awal, kami buat simple. Lalu untuk bensinnya itu seperti ini. Jadi kami lebih bagusin lagi UI-nya. Ada hitung dari harga sama hitung dari liter dan langsung totalnya dari harga dan liter. Untuk jual bensinnya itu bisa milih seperti itu. Untuk pengaturannya masih about me di sini. Nah, di desain awalnya itu ada about me, nomor senjata, backup data, bersihkan cache, hapus data. Mungkin nanti kami akan tambahkan fitur-fitur lainnya di menu pengaturan. Lanjut ke laporan. Untuk laporannya ini kami jadiin satu. Yang pertama ini adalah 4, kami jadiin satu. Ada grafiknya sama laporannya. Dan laporannya ada 3 macam, harian, mingguan, dan bulanan. Dan kami menambahkan fitur kalender di sini agar lebih mudah dalam mencari data-datanya. Selanjutnya itu ke pesanan. Untuk pesanannya ada 3 screen awalnya. Di sini untuk nambah. Namun di sini saya hanya buat satu saja biar lebih cepat saja. Misalnya di sini 2 Nuvo, nah maka dia akan langsung menghitung totalan. Sedangkan di desain sebelumnya dia hanya nambah dan mengurangi keranjang saja. Baru ketika user konfirmasi maka dia masuk ke total dan hitung kembalian, fitur hitung kembalian dan ada fitur cetak nota dan konfirmasi. Nah, di sini mungkin nanti saya akan menambahkan fitur hitung kembalian. Nah, untuk checkout baru dia akan masuk ke cetak nota dan selesai. Atau konfirmasi laporan. Nah, cetak struknya itu seperti ini, sedangkan desain sebelumnya seperti ini contohnya. Nah, untuk pesanan selesai, dia akan langsung mengarahkan langsung ke laporan dan langsung menyimpan laporannya. Pesanan selesai. Nah, mungkin begitu saja dari penjelasan prototyping. Apabila ada kesalahan kata atau kurang fitur, mohon maaf. Mungkin nanti kami akan kembangkan lebih baik. Dan untuk presentasi dari teman-teman saya, apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dipahami, juga mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.